Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rubiatul, panggil saya Dewi aja. Saya kader TBC atau tuberkulosis yang bekerja di wilayah Margahayu, Bekasi Timur, Indonesia. Saya cinta Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi, sharing tentang penyakit tuberkulosis yang ada di Indonesia. Kenapa saya berbagi tentang penyakit ini? Karena memang ini bidang kerjanya untuk penyakit tuberkulosis, dan Indonesia ternyata informasi yang saya dapat itu menempati urutan 3 terbesar di dunia setelah India dan Cina. Wow. Dan 13 orang terjangkit tuberkulosis meninggal per jamnya di Indonesia. Per jam ya, bukan per hari atau per minggu. Ini udah sangat memprihatinkan, dan saya harap Indonesia masyarakatnya bisa lebih peka lagi, peduli lagi dengan penyakit ini jika ada di sekitar kita. Pertama, saya mau kasih tahu tuberkulosis itu apa sih dan bagaimana sih dia menyerang bagian tubuh kita. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang lebih banyak menyerang organ paru-paru manusia. Sebenarnya TBC itu sendiri ada beberapa jenis dan menyerang beberapa bagian di bagian tubuh manusia seperti selaput otak, tulang, kulit, dan saya pernah dengar ada kasus TBC ginjal, tapi memang lebih banyak di paru-paru, menyerang paru-paru karena penularannya, penyebarannya lebih mudah hanya melalui udara yang kita hirup setiap hari dengan kerumunan orang yang banyak, atau mungkin di sekitar kita atau di rumah kita ada yang terjangkit TBC dan itu belum terobati atau belum selesai pengobatan. Kita bisa tertular semudah itu. Gejala apa aja sih yang ada pada tuberkulosis yang bisa kita lihat sejak dini dan harus dicurigai? Oh, mungkin saya TBC ya, dan harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan sesegera mungkin. Gejala yang pertama itu kita sebutnya gejala utama ya, batuk berdahak selama 2 minggu berturut-turut tidak sembuh-sembuh padahal udah berobat. Terus diikuti dengan gejala tambahan, yaitu nafsu makan yang berkurang karena mual mungkin. Otomatis kalau nafsu makan berkurang itu berat badannya juga berkurang. Terus gejala tambahan yang ketiga itu berkeringat di malam hari meskipun tanpa aktivitas. Biasanya kalau malam kita kan cuma tidur-tiduran, nonton TV dengan kondisi AC yang nyala, kipas angin yang nyala, tapi kita masih tetap berkeringat. Gejala yang keempat bisa jadi muntah darah. Ini udah harus diwaspadai ya, karena udah mulai ekstrim. Dan sesak nafas juga. Ini gejala-gejala tambahannya. Tapi kalau kita misalnya udah ngerasa aku kok batuk nggak sembuh-sembuh ya dan berdahak, terus berat badanku kok menurun ya, terus nafsu makanku kok berubah ya, menurun ya, itu udah harus curiga, mungkin saya TBC, dan cepat-cepat cek atau berobat atau konsultasikan ke puskesmas. Kenapa ke puskesmas? Karena pelayanan untuk TBC ini sendiri gratis. Kalau kita masuk pengobatan 6 bulan pun itu gratis, ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Biasanya akan dilakukan pengecekan melalui spektum atau dahak, dilihat di mikroskopik ya, secara mikroskopik untuk melihat kumannya itu aktif atau tidak. Kenapa aktif atau tidak? Kuman tuberkulosis itu sebenarnya mungkin sudah ada di tubuh kita ya, tapi sifatnya karena imunitas kita itu bagus, dia masih tertidur. Saya sih bilangnya tertidur ya, atau pingsan gitu. Jadi belum aktif dan belum mengganggu kesehatan kita. Tapi di saat imunitas kita turun karena pancaroba mungkin, atau kadar tingkat stres yang tinggi dan kecapean, kelelahan, imunitas kita turun, di situ kesempatan buat kuman tuberkulosis itu menjadi aktif dan kita menjadi positif TBC.
Kalau udah ketemu gejala tersebut dan sudah dilakukan pemeriksaan dan ternyata hasilnya positif, kita akan menjalani pengobatan selama 6 bulan. Lama banget ya 6 bulan, bosen minum obat 6 bulan. Ya, tapi memang harus 6 bulan dan itu tidak boleh terputus atau tidak boleh tertunda. Waktu jadwal pengobatannya harus tepat, harus continue ya, nggak boleh berhenti. 1-2 bulan itu kita namakan pengobatan intensif. Diminum obatnya itu setiap hari. Kalau dari puskesmas itu programnya biasanya obatnya warnanya merah. Itu diminum setiap hari, biasanya disarankan di waktu pagi, di waktu yang sama juga selama 2 bulan berturut-turut. Nanti kalau misalnya sudah 2 bulan, di tahap bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu mulai berkurang. Biasanya 3 hari dalam 1 minggu untuk minum obatnya, tetap di pagi hari dan ditempatkan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Biasanya kita juga sebut itu seroja supaya pasien lebih mudah untuk mengingatnya. Insya Allah kalau misalnya sudah menjalani pengobatan secara teratur dan kita menuruti anjuran dokter, kita akan terbebas dari penyakit tersebut ya, sembuh. Karena emang penyakit TBC itu bisa disembuhkan, karena ini juga bukan penyakit kutukan, bukan penyakit keturunan. Saya jadi ingat satu kasus yang pernah saya temuin. Keluarga ini bilang kalau mereka ini batuknya itu sudah keturunan, padahal setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih lanjut ternyata mereka semua itu positif TBC. Hematnya saya berpikir mungkin bisa jadi keturunan karena si akarnya itu tadi mungkin orang tua mereka, kakek mereka itu nggak diobati, sehingga berakibat menularkan kuman tuberkulosis ini ke anaknya, ke cucunya, sehingga itu menjadi keturunan. Kalau misalnya mereka itu diobati sejak awal, saya yakin nggak akan menjadi penyakit keturunan ya, karena emang TBC itu bisa disembuhkan. Dan kenapa saya bilang bukan penyakit guna-guna, karena banyak banget orang yang yaitu tadi batuk nggak sembuh-sembuh, tahu-tahu sesak nafas, batuk berdarah, dan masih dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya mereka larinya ke orang pinter ya, kalau di Indonesia mungkin dukun gitu ya. Itu nggak bisa, karena TBC itu sendiri harus diobati secara benar dengan obat yang benar, baru dia bisa akan sembuh. Jadi jangan ragu buat ke puskesmas, jangan ragu, jangan males juga buat memeriksakan diri kita ke fasilitas layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Obatnya gratis ya, jadi jangan males, peduli dengan kesehatan kita sendiri. Siapa aja sih orang yang rentan tertular atau terkena penyakit TBC itu sendiri? Pertama, perokok aktif, karena paru-paru mereka sudah digempur terus dengan racun-racun dari rokok itu sendiri ya, asap rokok, kandungan dalam rokok itu merusak paru-paru. Kedua, orang lansia, karena imunitas mereka otomatis sudah menurun. Juga balita juga imunitasnya belum baik, jadi mereka rentan tertular. Orang dengan penyakit diabetes mellitus atau DM, mereka juga rentan untuk tertular TBC. Dan orang pengidap penyakit HIV AIDS, biasanya kalau di Indonesia itu setahu saya HIV AIDS itu sudah masuk kategori TBC juga, karena imunitas mereka yang memang diserang oleh HIV itu sendiri. Jadi otomatis mereka menjalani pengobatan TBC juga biasanya. TBC bisa dicegah? Bisa. Caranya yaitu tadi, kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut di sekitar kita, buru-buru deh datang ke fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas. Kenapa saya selalu nyaranin puskesmas? Karena obatnya memang gratis di puskesmas. Manfaatkan itu untuk pengobatan. Terus menjalani pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan setiap hari, rumah dipel, sirkulasi udara di rumah dijaga,
Kalau bisa usahakan sinar matahari itu masuk ke dalam rumah. Kondisikan gimana caranya supaya sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah agar kuman itu bisa mati, karena sinar matahari membantu membunuh kuman tuberkulosis lebih cepat. Terus saran dari saya, jemur kasur bantal di rumah kalian minimal 2 kali dalam seminggu. Ini buat mematikan kuman yang ada di kasur, di bantal agar nggak terhirup ya. Terus kalau di Indonesia itu ada imunisasi BCG untuk balita. Ini usahakan diberikan karena ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyakit TBC yang lebih parah. Bukan berarti nggak bisa kena, tapi kalau sudah diimunisasi BCG, insya Allah kita lebih siap untuk menerima kuman yang masuk nantinya. Jadi kita akan lebih kebal. Dan menggunakan masker untuk yang pasien positif tuberkulosis. Kenapa masker? Supaya kumannya nggak muncrat kemana-mana kalau ngomong, karena mengingat penularan TBC itu sangat mudah hanya dengan percikan dahak. Jadi kalau bersin atau batuk pun usahakan kita nih kemana-mana pakai masker, supaya kalau bersin atau batuk nggak akan melontarkan dahak kita ya. Kalaupun kita misalnya lagi nggak pakai masker, ternyata kita mau bersin atau mau batuk, jangan pakai telapak tangan, karena ini sangat rentan dengan kontak orang lain ya. Kita bisa salaman dengan orang lain, kita bisa megang fasilitas umum. Jadi jangan pakai telapak tangan, usahakan sediakan tisu atau sapu tangan. Kalaupun nggak ada, jangan pakai telapak tangan juga, kita pakai lengan bagian dalam. Caranya gimana? Kita tutup seperti ini pas lagi batuk ya, atau lagi bersin kayak gitu. Kenapa di lengan bagian dalam? Karena ini adalah bagian yang paling jarang terkontak dengan orang sekitar, orang luar. Jadi disarankan untuk lengan bagian dalam menutupi saat kita batuk atau bersin. Itu pencegahannya. Saya harap informasi yang saya kasih ini, yang saya sharing ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita terhadap penyakit tuberkulosis itu sendiri, karena memang sudah memprihatinkan. Tercatat 842.000 kasus baru TBC yang ada di Indonesia per tahunnya. Ini sangat-sangat memprihatinkan ya, udah sangat banyak. Tapi memang masih tingkat kesadarannya yang kurang di masyarakat Indonesia itu. Makasih banyak atas attentionnya, udah lihat video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ada di wilayah Margahayu, Bekasi Timur dengan puskesmasnya Karangkitri. Kalau mau bantuan saya, tanya-tanya langsung ke saya, informasi lebih lanjut, lebih lengkap lagi, bantuan gimana caranya supaya bisa cek dahak, saya bisa bantu. Bisa inbox, saya sebar video ini di YouTube, Instagram, dan Facebook. Bisa inbox langsung, nanti kita bisa tukeran alamat, tukeran nomor handphone, kita bisa bahas ini lebih lanjut. Oke. Doain saya juga, saya lagi ngumpulin data karena saya mau juga ngebahas masalah kanker payudara. Sebenarnya saya beberapa kali seminar tentang kanker payudara dan saya rasa ini bermanfaat untuk disebar. Semoga saya bisa dapat informasi yang lebih konkret dan akurat lagi dan bisa saya sharing lagi ke kalian, karena ini sangat penting informasinya menurut saya ya, untuk wanita terutama, karena lebih banyak menyerang wanita gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, TOS TB, temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis.